Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat malam. Kita bertemu kembali dalam kebaktian rumah tangga pada malam hari ini 26 Agustus 2020. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk bersama-sama kita merenungkan firman Tuhan. Kita mempersiapkan bacaan kita dari perjanjian baru, yaitu Roma pasal 12 ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Namun sebelumnya saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita bersatu hati di dalam doa kita untuk firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama pada saat ini. Mari Bapak Ibu Saudara kita bersatu hati di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur kehadirat-Mu ya Tuhan untuk kesempatan kami diberkati oleh Tuhan melalui kebaktian rumah tangga pada malam hari ini. Ya Tuhan Bapa dalam sorga, kami bersyukur untuk setiap tangan pimpinan dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Sehingga kami percaya ya Allah bahwa kami ada sebagaimana kami ada pada saat ini. Itu semua karena pertolongan, itu semua karena berkat anugerah yang dari Tuhan. Ya Tuhan, di tengah sukacita kami atas pimpinan dan penyertaan-Mu, maka pada malam hari ini dalam kebaktian rumah tangga ini ya Allah, kami bersama-sama merindukan firman Tuhan, Tuhan taburkan dan Tuhan nyatakan bagi kami. Ya Tuhan Bapa dalam sorga, perlengkapi kami ya Allah, bahkan kiranya Tuhan mencurahkan kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami dimampukan untuk dapat menerima, mendengar, bahkan juga ya Tuhan mampukan kami dan tolong kami, supaya kami diberikan kekuatan untuk mempraktekkan dan melaksanakan firman-Mu dalam kehidupan kami setiap hari. Berkati ya Tuhan kiranya seluruh jemaat Tuhan yang bersiap sedia untuk menyambut firman-Mu, demikian juga ya Allah Engkau berkati hamba-Mu, supaya kami sekalian dapat mewujudkan firman-Mu itu dalam kehidupan kami yang menguatkan, bahkan yang memberikan kami tuntunan dalam setiap langkah-langkah kehidupan kami. Tuhan terima kasih, berfirmanlah kepada kami, karena kami sekalian anak-anak-Mu sedia untuk menyambut sabda-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita sekalian untuk kita membaca dan menerima pemberitaan firman Tuhan. Roma pasal 12 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-8. Saya ingin membacakannya bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul terhadap bacaan kita, persembahan yang benar. Saya akan bacakan demikian. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada suatu tubuh kita mempunyai banyak anggota,
tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Sedemikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang berbahagia adalah tentu kita semua yang telah mendengar firman Tuhan dengan baik, dan bahkan kita semua yang dengan sungguh-sungguh melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam praktek kehidupan keagamaan, seringkali yang terlihat dan bahkan yang nampak adalah sesuatu yang seringkali kehidupan keberagaman itu menjadi sesuatu yang dipersempit maknanya. Terlebih dalam konteks pengertian ibadah. Seringkali ibadah dipersempit maknanya hanya sebatas ritus. Seringkali ibadah dipersempit maknanya hanya sebatas upacara, hanya sebatas seremonial. Nah, saudara-saudara, dampak dari pemahaman ini adalah adanya pemisahan antara ibadah secara liturgi, ibadah dalam arti ritus, dikaitkan dengan bagaimana orang mempraktekkan hidup keberagamaannya setiap hari. Nampak, saudara, yang terjadi adalah bahwa ada kesenjangan, ada jarak antara ibadah ritus, ibadah seremonial, dengan ibadah keseharian yang dipraktekkan. Inilah Bapak Saudara yang kita ingin kritisi bersama-sama, yang ingin kita coba pelajari bersama-sama dalam pembacaan kita pada malam hari ini tentang persembahan yang benar. Demikianlah penulis surat Roma ini memberikan judul terhadap pembacaan kita pada malam hari ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma ini adalah berisi tentang nasihat, berisi tentang wejangan mengenai ibadah yang sejati. Sebagaimana yang diungkapkan Bapak Ibu Saudara di ayat yang pertama dan di ayat yang kedua. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu,
supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Di ayat yang pertama ini, bagaimana Rasul Paulus menekankan, memfokuskan supaya jemaat di Roma, bahkan juga kita sebagai jemaat Tuhan pada masa kini, untuk memperhatikan bahwa ibadah yang sejati itu adalah ibadah yang mempersembahkan tubuhmu. Ibadah yang mempersembahkan tubuhmu artinya ibadah yang mempersembahkan hidupmu. Hidup yang seperti apa? Hidup yang kudus dan hidup yang berkenan kepada Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ibadah yang sejati, logikein latreian, itu dalam bahasa atau teks aslinya, artinya bahwa ibadah yang sejati menurut firman Tuhan yang kita baca, yang kita renungkan pada malam hari ini adalah satu ibadah yang logis. Satu ibadah yang logis artinya adalah ibadah yang masuk akal. Itulah yang mau ditekankan dalam nasihatnya Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, supaya mereka mempersembahkan hidup mereka, mempersembahkan tubuh mereka sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepada Allah sebagai ibadah yang sejati. Bagi Paulus bahwa bentuk logis dari ibadah itu paling tidak mengandung 3 hal. Inilah Bapak Ibu Saudara yang hendak kita perhatikan bersama-sama pada malam hari ini dalam perenungan kita, bahwa bagi Paulus menurut firman Tuhan yang kita bersama-sama renungkan pada malam hari ini, bahwa bentuk logis, bentuk masuk akal dari ibadah yang sejati itu paling tidak adalah mengandung 3 hal. Yang pertama adalah bahwa bentuk ibadah yang sejati itu adalah mengandung pembaharuan budi. Mengandung pembaharuan budi yang di dalamnya, saudara, bahwa kata pembaharuan itu terkandung di dalamnya makna perubahan. Makna perubahan, makna sebuah proses. Sebuah proses yang terjadi pada diri seseorang, sebuah proses yang terjadi pada diri kita, yaitu sebuah proses menuju ke arah yang lebih tinggi, sebuah proses menuju ke arah yang lebih baik, sebuah proses menuju ke arah yang lebih positif. Itulah, saudara, pengertian kata pembaharuan. Ya, pembaharuan. Tentu pembaharuan di sini bukan sekedar pembaharuan kulit. Pembaharuan yang dimaksud di sini tidak sekedar pembaharuan yang bersifat seremonial, tetapi pembaharuan yang dimaksudkan di sini dari sebuah proses ibadah yang terjadi pada diri orang beragama, pada diri kita selaku umat Tuhan, terlebih selaku gereja, adalah sebuah proses pembaharuan budi, sebuah proses pembaharuan nurani, sebuah proses pembaharuan karakter, sebuah proses pembaharuan yang di dalamnya ada perubahan. Kita pernah mendengar istilah metamorfosis. Adalah sebuah istilah dalam ilmu hayat yang mau menggambarkan sebuah proses pembaharuan, sebuah proses perubahan ke arah yang lebih baik. Proses metamorfosis dari ulat menjadi kepompong, menjadi kupu-kupu, dari batu-batu berproses menjadi batu-batu yang bernilai harganya. Itu menunjuk bahwa sebuah proses
pembaharuan ke arah yang lebih baik. Nah, oleh karena itu saudara, ini berarti bahwa kandungan yang pertama dari ibadah logis atau ibadah yang masuk akal itu menurut Paulus adalah di dalamnya terjadi sebuah proses pembaharuan budi. Lalu yang kedua, saudara, bahwa bentuk logis dari ibadah yang sejati, yang kedua selain mengandung yang pertama tadi pembaharuan budi, lalu yang kedua juga mengandung apa yang disebut dengan satu kemampuan. Kemampuan untuk menguasai diri. Kemampuan untuk menguasai diri dalam berbagai hal. Tentu kemampuan menguasai diri di sini adalah kemampuan untuk kita bisa mengontrol diri kita, kemampuan kita untuk berada pada satu titik pikiran yang benar. Tentu ini adalah sebuah hasil dari proses latihan-latihan yang harus kita lakukan. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, adalah bahwa bentuk logis dari ibadah yang sejati, bahwa setiap orang yang beribadah adalah orang yang memiliki kapasitas untuk mengetahui dan memahami apa yang menjadi tugasnya. Mengetahui apa yang harus dilaksanakan, apa yang menjadi tanggung jawabnya. Sehingga orang yang beribadah adalah orang yang serius. Orang yang beribadah adalah orang yang mengalami pembaharuan budi, orang yang mengalami perubahan terus-menerus ke arah yang lebih baik, yang pertama. Lalu yang kedua, orang yang beribadah adalah orang yang memiliki kemampuan untuk menguasai diri, mengontrol diri, melatih diri untuk berada pada satu pikiran-pikiran yang positif, pikiran-pikiran yang benar, tapi juga sekaligus bahwa orang yang beribadah adalah orang yang tahu akan tugas dan tanggung jawabnya yang perlu dilakukan dalam kehidupannya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, itulah yang dimaksudkan bahwa dalam bacaan kita, sebagaimana yang diungkapkan mulai dari ayat yang ke-6, demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jadi melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasehati, baiklah kita menasehati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Jadi sesungguhnya bahwa ayat yang barusan kita baca hendak memberikan penegasan kepada kita dalam melakukan tugas dan tanggung jawab apapun yang dipercayakan kepada kita. Ibadah yang sejati itu adalah merupakan sesuatu yang harus dilakukan dengan prima, dilakukan dengan serius, yang dilakukan dengan sungguh-sungguh. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kiranya melalui firman Tuhan yang kita dengar, yang kita renungkan pada malam hari ini, kita diingatkan tentang bagaimana kita ingin terus membangun, ingin terus mengupayakan ibadah yang sejati itu dari dalam diri kita untuk Tuhan. Bahwa ibadah yang sejati adalah ibadah yang secara terus-menerus dalam diri kita menghasilkan sebuah proses pembaharuan budi. Menghasilkan sebuah proses perubahan dari dalam diri kita ke arah yang lebih baik dari waktu ke waktu. Yang kedua, bahwa kita harus terus juga memperjuangkan ibadah kita. Bukan hanya ibadah seremonial, bukan hanya ibadah ritus,
tapi ibadah yang logis, ibadah yang masuk akal, yaitu ibadah di mana dalamnya kita memiliki kemampuan yang terasah, kemampuan yang terus-menerus untuk menguasai diri kita, melatih diri kita, mengontrol diri kita, supaya kita memang menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh mempraktekkan ibadah itu dalam kehidupan keseharian kita. Dan yang terakhir, saudara, bahwa ibadah yang sejati itu adalah orang-orang yang ketika diberi tugas, orang-orang yang ketika diberi tanggung jawab, maka ia mengerjakannya dengan excellent. Ia mengerjakannya dengan prima. Ia mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Ia mengerjakannya dengan serius. Inilah bagian dari firman Tuhan yang kita dengar pada malam hari ini, tentang bagaimana pelajaran firman Tuhan yang mengajak kita untuk mewujudkan ibadah yang sejati kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan malam hari ini kita pun diberikan untuk menyampaikan persembahan kita kepada Tuhan, dan firman Tuhan yang menjadi dasar persembahan yang akan kita berikan kepadanya terambil dari Amsal pasal 2 ayatnya yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan diberitakan bagi kita, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Bapak Ibu Saudara sidang jemaat Tuhan, mari bersama-sama kita bersatu hati untuk menyerahkan
persembahan kita dalam doa, dilanjutkan dengan kita memanjatkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa dalam sorga, terima kasih untuk kesempatan kami mewujudkan ucapan syukur kami kepada Tuhan sebagai sumber segala berkat kehidupan bagi kami sekalian melalui persembahan yang sudah kami himpunkan, persembahan yang sudah kami kumpulkan. Ya Tuhan, berkati dan kuduskan kiranya persembahan yang sudah kami himpunkan itu, supaya persembahan ini dapat dipakai dengan baik untuk menopang pekerjaan-pekerjaan pelayanan di tengah-tengah umat Tuhan. Ya Tuhan Bapa dalam sorga, berkati juga kiranya setiap orang, setiap tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan ini, kuduskan ya Bapa, dan bahkan juga bagi setiap orang yang mungkin belum mampu memberikan persembahan, kiranya Engkau yang memberkati. Bapa dalam sorga, pada saat ini Tuhan kami juga mau berdoa, membawa syafaat kami. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman yang telah Tuhan nyatakan, taburkan bagi kami. Firman-Mu yang mendidik kami untuk kami senantiasa terus belajar, bertumbuh, mewujudkan ibadah yang benar, ibadah yang sejati kepada Tuhan. Ibadah yang sejati yang di dalamnya menuntun kami untuk terus-menerus mengalami pembaharuan hidup, terus-menerus mengalami perubahan ke arah yang lebih baik. Demikian juga ya Tuhan, ibadah yang sejati yang mengajarkan kepada kami ya Bapa, supaya kami senantiasa terus bertekun dalam setiap tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kami. Ya Tuhan, biarlah apa yang sudah kami dengar itu dapat kami wujud nyatakan dalam kehidupan kami bersama dengan topangan Tuhan. Ya Tuhan, pada malam hari ini dalam syafaat ini kami juga berdoa bagi jemaat Tuhan yang sekiranya tengah berada dalam keadaan sakit, baik mungkin dirawat di rumah masing-masing, bahkan di rumah sakit. Biarlah ya Tuhan, pada malam hari ini kami berdoa, Engkau yang berkenan untuk memberikan kekuatan, jamah setiap obat yang dimakan, diminum, supaya dalam kuasa kasih-Mu dapat memulihkan dan menyembuhkan mereka. Tuhan Allah Bapa dalam sorga, demikian juga pada malam hari ini. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk menyerahkan setiap pergumulan-pergumulan kehidupan kami selaku jemaat Tuhan. Apapun Bapa yang menjadi pergumulan kami. Biarlah ya Tuhan, Engkau Allah tempat kami mengadu. Engkau Allah ya Tuhan yang menjadi sumber kekuatan kami. Ya Tuhan, berikan kami pertolongan di tengah segala pergumulan yang ada. Bahkan biarlah ya Tuhan, Engkau menuntun kami supaya kami dapat keluar dari segala pergumulan yang ada. Ya Tuhan, Bapa di dalam sorga, pada malam hari ini Tuhan, dalam syafaat ini kami juga mau berdoa. Kami ingin menyerahkan ya Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan dalam konteks GKP Yeruel, dimanapun Tuhan kami berada. Berkati ya Tuhan kiranya kehidupan seluruh jemaat Tuhan dengan tuntunan dan bahkan dengan pimpinan yang dari Bapa. Karena tuntunan dan pimpinan yang dari Bapa lah, yang dari Tuhan lah, sungguh yang menjadi kekuatan bagi kami. Bahkan di tengah-tengah situasi yang berat, di tengah-tengah krisis yang terjadi, di tengah-tengah pandemi ini Tuhan, berkati Tuhan kami sekalian, jemaat-Mu, dengan perlindungan dan tuntunan yang dari Bapa. Tuhan Allah Bapa dalam sorga, tiada lupa juga ya Tuhan, pada malam hari ini kami ingin membawa dalam doa syafaat kami bagi bangsa dan negara kami. Ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati para pemimpin kami semua dengan hikmat kebijaksanaan roh yang dari Bapa, supaya mereka dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang ada padanya dengan sebaik-baiknya untuk membawa bangsa kami keluar dari krisis ini. Bahkan juga ya Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan berkenan untuk menuntun para pemimpin kami supaya mereka dapat mewujudkan tugas-tugas mereka
dengan sebaik-baiknya. Ya Tuhan Bapa dalam sorga, terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Jika sebentar kami akan mengakhiri kebaktian kami dan kami akan melepas lelah, ya Bapa, di tidur kami pada malam hari ini. Biarlah ya Tuhan Engkau yang menaungi kami, Tuhan yang menjaga kami dengan berkat perlindungan yang dari Tuhan. Dan pada hari esok Bapa kami dibangunkan kembali dengan kekuatan yang baru. Tuhan terima kasih. Inilah seluruh pokok doa syafaat kami, yang semuanya hanya berani kami bawa dan panjatkan dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan penebus juru selamat kami. Dan pada saat ini ya Allah, kami juga mau berdoa sebagaimana yang Kau ajarkan kepada kami demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari Bapak Saudara, kita merendahkan hati kita akan menerima berkat yang dari Tuhan. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan di dalam Rohul Kudus memberkati menyertai saudara-saudara sampai selama-lamanya. Amin.